warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Dewan Juri yang terhormat. Kami dari SMA Negeri 1 Bantai. Perkenalkan, saya Almira Unyasara sebagai peneliti 1 dan rekan saya Nurwasi Fasyam sebagai peneliti 2. Di bawah bimbingan Bapak Dodi Saputra SPD akan mempresentasikan laporan hasil penelitian kami yang berjudul Penerapan Etnofisika pada Lele Merak. Baiklah, ada latar belakang dari penelitian kami, yaitu Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Satu di antaranya tercermin melalui permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan bagian dari budaya pada setiap suku yang sudah ada sebelum munculnya permainan modern. Permainan tradisional yang masih lestari di berbagai daerah adalah layang-layang. Layang-layang merupakan permainan tradisional yang dimainkan di berbagai penjuru dunia. Di Sulawesi Selatan, ada satu jenis layang-layang yang menjadi keunikan, yaitu layang-layang merak. Merak sering digunakan oleh masyarakat Bugis untuk permainan dalam sehari-hari karena mudah dibuat dan mudah untuk dimainkan. Pada layang-layang merak memiliki kaitan yang sangat erat dengan etnofisika, di mana etnofisika adalah suatu hal yang memiliki kaitan antara budaya dengan konsep fisika. Adapun rumusan masalah dari penelitian kami, yang pertama, bagaimana penerapan konsep etnofisika pada layang merak. Yang kedua, apa saja unsur budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam permainan layang merak di Sulawesi Selatan. Tujuan penelitian dari penelitian kami yang pertama, untuk mengetahui konsep-konsep fisika yang terkandung dalam permainan tradisional layang merak berdasarkan perspektif etnofisika. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur budaya serta nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam permainan tradisional layang merak di Sulawesi Selatan. Metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnosains, khususnya etnofisika, yang bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan konsep-konsep unsur budaya dan nilai-nilai kearifan. 1. Observasi partisipatif. 2. Wawancara mendalam. 3. Keterangan waktu dan tempat. 4. Teknik pengambilan data. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan yaitu 1. Observasi lapangan. 2. Wawancara mendalam. 3. Studi dokumentasi. 5. Analisis data. Adapun analisis data yang digunakan yaitu 1. Deskripsi layang-layang. 2. Analisis fisika. Baiklah, adapun hasil dan pembahasan dari penelitian kami, yang pertama, titik berat. Dari hasil wawancara dengan pembuat layang-layang mengenai ekornya, ternyata fungsinya sebagai keseimbangan untuk layang-layang merak. Setelah dikaji lebih lanjut, pada ekor layang-layang merak terdapat penerapan konsep fisika, yaitu titik berat. Titik berat merupakan suatu titik pada benda yang dimana gaya berat benda bekerja secara efektif. Titik berat benda adalah titik tangkap gaya berat suatu benda, di mana sudut titik tersebut dipengaruhi oleh medan gravitasi. Yang kedua, gaya sentripetal. Menurut pembuat layang-layang merak, ekor berfungsi sebagai penyeimbang agar tidak oleng saat terbang. Secara fisika, hal ini berkaitan dengan gaya sentripetal, yaitu gaya yang menjaga benda tetap pada lintasan melingkar. Jadi, ekor layang-layang merak sangat penting untuk menjaga kestabilan ketika mengudara. Yang ketiga, prinsip Bernoulli. Berdasarkan hasil tinjauan, setiap aspek pada layang-layang merak berpengaruh terhadap kondisi terbangnya. Saat diterbangkan, bagian atas merak mengalami tekanan yang lebih kecil karena aliran udara lebih cepat, sedangkan bagian bawah tekanannya lebih besar karena aliran udara lebih lambat. Hal ini sejalan dengan prinsip Bernoulli. Selain itu, menurut pembuat layang-layang merak, kemampuan terbangnya juga dipengaruhi oleh setelan tali goci, di mana bagian bawah dibuat lebih kecil dibanding bagian atas sehingga angin dapat memberikan dorongan yang normal dan membuat layang-layang merak stabil di udara. Yang keempat, tekanan zat padat. Layang-layang merak tersusun dari segitiga di kepala, oval di badan, dan segi lima di ekor. Menurut pembuatnya, bahan yang dipakai biasanya plastik karena ringan dan lentur. Bentuk dan bahan sangat mempengaruhi cara terbang merak, terutama melalui setelan tali goci. Secara fisika, hal ini berkaitan dengan prinsip tekanan zat padat. Tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Jadi, bentuk dan bahan menentukan besar kecilnya tekanan serta kestabilan terbang layang-layang merak. Unsur budaya layang-layang merak yang pertama, nilai dan filosofi. Mencakup bentuk, warna, dan bahan merak punya makna simbolis sesuai kepercayaan lokal. Yang kedua, pengetahuan tradisional. Cara membuat layang-layang merak diwariskan secara turun-temurun, mencakup memilih bambu, kertas, merangkai, hingga menyeimbangkan. Yang ketiga, praktik sosial dan upacara. Merak hadir dalam lomba, festival, dan tradisi adat sebagai hiburan sekaligus perekat sosial. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian kami, penerapan konsep etnofisika pada layang-layang merak tercermin dalam berbagai aspek fisika yang terintegrasi dalam praktik tradisional masyarakat tanpa disadari secara formal. Beberapa konsep fisika yang ditemukan antara lain sistem benda tegak atau titik berat, gaya sentripetal, prinsip Bernoulli, dan tekanan zat padat. Dengan demikian, layang-layang merak mencerminkan penggabungan antara pengetahuan lokal atau etno dengan prinsip-prinsip fisika yang disebut sebagai etnofisika. Pada layang-layang merak tentunya mengandung unsur-unsur budaya lokal seperti perlombaan layang-layang merak di daerah sekitar. Adapun saran, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk membuat modul ajar menggunakan materi etnofisika untuk diterapkan dalam kurikulum pelajaran mendalam dan juga melanjutkan dengan subjek budaya penelitian yang lain seperti permainan egrang. Itulah tadi presentasi penelitian kami. Saya Almira Unyasara dan rekan saya Nurwasi Fasyam pamit undur diri. Terima kasih.